Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi membahas soal berita timnas hari ini. Apa saja yang terbaru? Kita akan segera untuk membahas satu persatu. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi buat kalian semua, para pecinta sepak bola tanah air. Let's go! Cetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah catatan positif karena bagaimanapun ia memang diharapkan bisa menjadi andalan buat Indonesia di masa depan. Dan jangan lupa kalau ini pemain merupakan rekomendasi langsung dari Sinteyong. STY. Apa yang dilakukan oleh Jens pada akhirnya membuat namanya ramai dibicarakan khususnya oleh media-media di Belanda. Sebab apapun itu, media-media di sana menjadi semakin penasaran mengapa banyak sekali bakat-bakat muda potensial yang pada akhirnya lebih memilih untuk membela Indonesia. Padahal dengan usia yang masih sangat muda, mereka sebenarnya masih punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Dan tentu saja selain Jens Raven, ada Mauresmo Hinoke, Leon Marks, dan juga Tim Gevens yang akan segera dinaturalisasi. Bahkan sebelum ini, nama-nama macam Justin Hubner, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Nathan Chu, dan pastinya Jay Isas udah resmi membela Indonesia. Belum lagi pemain seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Michel Gars, ataupun Tristan Guyer yang masih sangat terbuka untuk bermain membela merah putih. Raven pelan-pelan mulai menunjukkan hasilnya. Semula banyak yang ragu apakah Jens yang statusnya bahkan belum berstatus sebagai pemain profesional alias ia masih pemain di tim junior bisa menjawab kebutuhan penyerang di timnas Indonesia. Akan tetapi coach Shin yang pernah melihatnya bermain secara langsung gak ragu untuk merekomendasikannya untuk dinaturalisasi. Memang penilaian coach STY nggak salah Jens ya. Ini ditempa dulu di level timnas kelompok umur sebelum akhirnya bisa benar-benar siap main untuk di timnas senior. Sebab biar gimana-gimana, umurnya masih 18 tahun dan bahkan menurut Coach sangat Indra, muda ya. Ia datang terlambat ke TC Timnas U19 yang main di AFF gara-gara harus ngurusin sekolahnya dulu. Tapi secara umum potensi dan bakat Jens sebagai juru gedor pelan-pelan mulai kelihatan dari cara dia memanfaatkan sekecil peluang yang ia dapat dengan menit bermain yang terbilang singkat saat bersua Filipina. Selain itu, dari caranya bermain, Jens sedikit banyak mulai bisa memahami soal game plan Coach Indra yang sangat suka main lewat sayap kemudian cutback. Intinya, apa yang ia tunjukkan di laga versus Filipina adalah sedikit bukti jika adaptasinya bersama timnas U19 sejak Toulon Cup sampai AFF ini mulai memperlihatkan hasilnya. Jangan lupa juga 2 gol Pak melawan Timor Leste. Saya sepakat dengan Indra Safri yang mengatakan kepada media bahwa gak masalah juga yang mencetak gol adalah center back karena di timnas negara-negara lainnya juga ya gak harus juga striker yang mencetak gol, betul sekali, apalagi di timnas level senior ya kan tidak selalu striker yang mencetak gol. Tapi kan yang kita kritisi adalah style of play dari timnas Indonesia U19. Nah, ini dia Bung Binder. Saksikan aksi seru timnas U19. Ya, jadi Bung Binder itu fair teman-teman ya. Giliran akan berjuang mengharumkan mau nama dikritik, Indonesia. dia mengkritik ya. Yang kita harapkan ya bisa juga menampilkan permainan yang atraktif. Artinya atraktif itu tidak harus mengandalkan dribbling dari para pemain, kecepatan dari para pemain, atau juga skill individu dari para pemain untuk memukau kita. Tapi yang kita harapkan permainan yang atraktif itu adalah mengandalkan kerjasama variasi tim dalam permainan. Variasi itu tidak harus juga diterapkan dalam urusan menyerang, tapi juga dalam urusan bertahan. Nah, saya tahu memang teman-teman lebih kritisi cara menyerang dari para pemain timnas Indonesia, tapi teman-teman juga perlu perhatikan cara bertahan dari para pemain kita. Terlihat jelas ketika menghadapi counter attack, para pemain kita selalu kewalahan. Artinya apa? Dengan mengandalkan formasi 3-4-3 dan juga bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, tampaknya belum ada antisipasi untuk mengandalkan counter attack dari para pemain tim lawan. Dan saya sepakat dengan Indra Safri yang mengatakan ada pelatih bilang jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Gue bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena udah jelas mentalnya jelek. Ya, gak usah jadi pemain bola kalau mental kayak gitu ya, kata Bang Oki ya. Pernah remehkan Indonesia, Bahrain cemas hadapi timnas Indonesia di putaran 3. Anggap langkah PSSI frontal sekali. Pelatih Jepang peringatkan Australia hingga Bahrain tentang timnas Indonesia.
PSSI tarik gas, naturalisasi pemain keturunan baru, Kevin Dix hingga Jaden. Perlakuan fans timnas Indonesia bikin Sintayong terharu. Tak pernah terjadi di Korea Selatan. Mohon dukung skuad Garuda dan jangan lupa, Sintayong dianggap punya peran yang penting atas peningkatan prestasi timnas Indonesia belakangan ini. Sebagai pelatih, dia dinilai telah meningkatkan level skuad Garuda. Paling baru, Sintayong membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Indonesia di bawah lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024. Rangkaian capaian tersebut membuat Sintayong sangat dicintai fans Indonesia dan itu terlihat pada duel lawan Filipina Juni lalu. Perlakuan fans Indonesia yang bikin Sintayong terharu. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno 11 Juni lalu. Usai laga itu, fans di stadion meneriakkan nama Sintayong dengan lantang. Momen itu sangat berkesan bagi sang pelatih. Suasana di Indonesia sulit diungkapkan dengan kata-kata, para penggemar merayakan malam yang gila. Presiden sendiri datang dan stadion penuh sesak, kata Sintayong dalam obrolan dengan YouTuber Korea Selatan Lee Kyung-kyu. Mereka sangat heboh, semua meneriakkan nama saya dan menyanyikan lagu. Semua bersama-sama meneriakkan Sintayong. Sintayong, momen yang sangat emosional, sambung pelatih 53 tahun tersebut. Mendengar cerita dari Sintayong, Lee Kyung-kyu lantas memberi tanggapan. Dia merasa yang dialami Sintayong adalah hal luar biasa dan tak pernah terjadi di Korea Selatan. Seperti suasana Korea selama Piala Dunia 2002. Tapi pada saat itu kami tidak meneriakkan nama kami, tidak meneriakkan Hiding, kata Lee Kyung-kyu. Gus Hiding adalah pelatih legendaris Korea Selatan. Di Piala Dunia 2002, sebagai tuan rumah, Hiding membawa Korea Selatan mencapai babak semifinal. Prestasi yang sangat ikonik. Sintayong merasa diperlakukan dengan spesial oleh fans timnas Indonesia. Bukan hanya fans, Sintayong juga sangat terkesan dengan penerimaan pada pemain padanya. Kami bersalaman dan bernyanyi bersama, kemudian kembali lagi dan bernyanyi dan bersalaman lagi, ucap Sintayong saat menjelaskan situasi usai laga melawan Filipina. Namun setelah yang pertama dan kedua kali berkeliling stadion, tiba-tiba semua pemain kami datang mendekati saya. Mereka mengangkat saya dan menyiram saya dengan air. Para penggemar juga menyanyikan lagu untuk saya, katanya. Jadi itu yang bikin Coach Sintayong betah di Indonesia karena luar biasa penerimaan dari masyarakat Indonesia. Itu banyak sekali yang begitu menggemari seorang pelatih ini karena bukan karena dia opa-opa Korea, teman-teman, bukan ya. Karena memang pencapaian yang ditunjukkan dengan timnas Indonesia itu benar-benar berkesan dan lewat tangannya ini itu membuat kembali menjadi optimis para penikmat sepak bola tanah air yang dulunya mungkin mereka udah malas, udahlah timnas Indonesia nggak bakalan berkembang, nggak akan maju naik level lebih tinggi, begitu-begitu aja dari dulu. Mungkin banyak yang udah pesimis, tapi dengan kehadiran Sintayong tiba-tiba banyak sekali pecinta sepak bola tanah air kembali lagi bangkit gairahnya untuk melihat-lihat kembali prestasi-prestasi timnas Indonesia, menanti-nantikan apa ya yang akan dicapai mereka lagi. Saya secara pribadi jujur udah malas dulu nonton atau mengikuti perkembangan berita soal timnas Indonesia karena ya dari dulu gitu-gitu aja, teman-teman, ya nggak ada perubahan. Tapi ketika ditangani oleh Coach Sintayong itu tiba-tiba wah kok udah mulai bagus nih, udah mulai menarik perhatian lagi dan kemudian akhirnya sudah tergila-gila sekarang, teman-teman. Apakah kalian sama? Terus di kolom komentar, teman-teman, ya. 너무 dia. 영광이라고 생각하고 Presiden saya memberikan ya 대통령께서 penghargaan. 직접, 이렇게 골든 비자를 줄 줄은 생각도 못했는데 이걸 받음으로써 앞으로도 인도네시아에 더 많은 관심과 그리고 제가 갖고 있는 역량을 인도네시아 축구에 더 발전할 수 있게끔 열심히 더 해야 되겠다는 Mohon doa dan 생각이 perhatiannya dari warga Indonesia. Ya, ini soal tanggapan Pak Jokowi ya. Saya merasa sangat bahagia, apalagi saya sudah bekerja keras selama di 인도네시아 팬들이 Indonesia. 더 퀄리티 높은 Dengan ini saya akan berusaha lebih keras lagi 그래서 만들어가기 위해서 더 노력해야 agar para pendukung Indonesia lebih merasa bangga pada timnas Indonesia. Luar biasa coach kita satu ini, teman-teman, ya. 지금 뭐 Sampai masuk ke rumah sakit itu.
지금 뭐 Saya sudah pulih, sudah kembali baik kesehatan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai timnas U19? Memang saya mau memberikan pesan 19세 대회를 하고 있으면서 kepada timnas U19 agar memikirkan kerja keras saja dan tidak usah memikirkan menang kalah. Kalau begitu pasti akan mendapatkan prestasi yang terbaik. 인더라 섭리 최선을 다해서 좋은 성적 낼 수 있도록 응원하겠습니다. Oke, jadi luar biasa ya. Ini pesan kepada para pemain U19 dari Coach STY juga kepada Coach Indra Safri, yang mana kerja keras saja di lapangan. Gak usah pikir soal menang kalah. Main cantik saja. Tunjukkan performa yang terbaik. Pasti itu prestasi akan mengikuti. Ketika ada kerja keras, pasti prestasi akan mengikuti. Karena ya, itu ketika seorang bekerja keras, ketika seorang itu ulet, pasti dia akan menikmati atau memakan buah yang baik pula dari hasil kerja kerasnya. Oke teman-teman ya, tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye.